Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kembali kita berjumpa dalam program Inspirasi Hidup Kristiani. Tema kita dalam perjumpaan kali ini adalah bekerja tanpa upah. Saudara-saudariku, ada satu lagu rohani yang bernada sukacita tidak asing bagi kita. Sebut saja selarik baitnya begini: kerja buat Tuhan selalu manise, walau tanpa upah selalu senangi. Semoga tidak salah saya menyebut bait tersebut. Saya sendiri ketika menyanyikan syair-syair di lagu itu kadang merasa agak kededep, kata orang Bangka, atau deg-degan, nyaris kurang pede. Saya juga merasa dalam lagu itu dilukiskan suatu motivasi penuh sukacita yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang beriman yang sadar bahwa panggilan hidupnya yang utama adalah mengikuti dan melayani Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Sedangkan di kesempatan berbeda, saya juga bertanya diri, apakah semangat yang sama masih tetap bisa saya nyanyikan dengan sukacita ketika lelah dan khawatir akan masa depan memenuhi pikiran dan batin saya? Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa selalu sering pikiran dan batin tergoda untuk lebih memilih dan melakukan sesuatu yang jelas-jelas ada keuntungannya secara pribadi. Atau juga ada rasa iri kalau orang lain mendapatkan keuntungan lebih banyak sekalipun tidak segiat usaha yang kita jalankan. Saudara-saudariku, Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16-19 dan ayat 22b sampai dengan 27 men-sharingkan pengalaman hidupnya sebagai orang beriman, bahwa selain ia butuh bekerja supaya bisa makan dan juga menjalani hidup bersama orang lain pada umumnya, Paulus merasa tidak akan pernah bisa mengingkari bahwa dirinya dipanggil untuk memberitakan Injil, yaitu kabar gembira keselamatan dalam Kristus. Bahkan ia menganggapnya itu sebagai keharusan. Pertanyaannya, apakah itu dikarenakan Paulus mendapatkan garansi atau jaminan yang pasti akan membuat kehidupannya lebih baik? Dari pengakuan Paulus di ayat 18, ternyata bukan karena itu motivasinya, melainkan justru karena ia boleh ikut mewartakan Injil tanpa upah. Itulah upah yang paling membanggakan baginya. Walau demikian, tidak berarti lalu Paulus bisa semaunya atau tidak usahlah ngoyo atau ngotot dalam menjalankan panggilannya. Sebaliknya, ia malah ingin menjadikan dirinya pelayan bagi sesama dalam pewartaan Injil, sehingga tetap disiplin dan tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup dengan soal keuntungan pribadi. Saudara-saudariku, memimpikan kebahagiaan abadi sebagai hadiah dari seluruh ketekunan dan kesetiaan melaksanakan panggilan sebagai pewarta keselamatan bagi semua orang. Begitulah semestinya kita. Sebab jika tidak, kita hanya akan bergumul dengan kelelahan dan perasaan sia-sia. Jadi sekiranya Anda merasa telah mengalami kasih, rahmat dan pengampunan Tuhan dalam kehidupan pribadi Anda, berarti Anda telah memiliki modal yang lebih dari cukup untuk berbuat sesuatu yang berharga bagi orang-orang di sekitar Anda. Bersama Rasul Yohanes, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3, beranilah kita bersaksi. Kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepadamu. Tuhan memberkati.